Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Rusli Ahmad Junaidi. Di kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Prof. Deddy Mulyana. Di video sebelumnya saya sudah pernah mereview buku Prof. Deddy Mulyana yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif. Link ada di atas. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mereview salah satu buku Prof. Deddy Mulyana terkait dengan pengantar ilmu komunikasi. Buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Prof. Deddy Mulyana ini kurang lebih setebal 466 halaman, diterbitkan oleh PT Remaja Rosda Karya Bandung, terbitan tahun 2017. Buku ini pada umumnya membahas terkait dengan pengantar ilmu komunikasi. Ada berbagai macam hal yang akan dibahas pada buku ini. Pada buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Prof. Deddy Mulyana ini terdapat 7 bab yang terdiri antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bab 1 itu terkait mengapa kita berkomunikasi, fungsi-fungsi komunikasi. Membahas terkait dengan fungsi pertama yaitu komunikasi sosial, fungsi kedua mengenai komunikasi ekspresif, ketiga fungsi komunikasi ritual, dan yang keempat fungsi komunikasi instrumental. Di bab kedua membahas mengenai hakikat, definisi, dan konteks komunikasi, meliputi komunikasi hewan, keragaman dan kontroversi definisi komunikasi, kemudian ada 3 konseptualisasi komunikasi, yang terakhir yaitu konteks-konteks komunikasi. Di bab ketiga, ini membahas tentang prinsip-prinsip komunikasi. Prinsip pertama yaitu adalah komunikasi adalah proses simbolik. Prinsip kedua, mengenai setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Prinsip ketiga, yaitu komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Prinsip keempat membahas tentang komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Prinsip kelima membahas tentang komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Selanjutnya di prinsip ke-6 itu ada komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Prinsip ke-7 membahas komunikasi bersifat sistemik. Prinsip ke-8 semakin mirip latar belakang sosial budaya semakin efektiflah komunikasi. Prinsip ke-9 komunikasi bersifat non-sekuensial. Prinsip ke-10 membahas tentang komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Prinsip ke-11 komunikasi bersifat irreversible. Prinsip ke-12 yang terakhir yaitu komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Bab keempat, model-model komunikasi terdiri dari fungsi dan manfaat model, kemudian tipologi model, dan terakhir model-model komunikasi suatu perkenalan. Di bab kelima terdapat persepsi sebagai inti komunikasi, membahas tentang persepsi terhadap lingkungan fisik, kemudian membahas persepsi sosial, terus selanjutnya membahas persepsi dan budaya, terakhir kekeliruan dan kegagalan persepsi. Selanjutnya di bab ke-6 yaitu membahas komunikasi verbal, terdiri dari asal-usul bahasa, fungsi bahasa dalam kehidupan manusia, kemudian ada keterbatasan bahasa, kerumitan makna kata, nama sebagai simbol, bahasa gaul, bahasa wanita versus bahasa pria, ragam bahasa Inggris, pengalian bahasa, dan yang terakhir komunikasi konteks tinggi versus komunikasi konteks rendah. Di bab terakhir, bab 7, yaitu membahas tentang komunikasi nonverbal, fungsi komunikasi nonverbal, kemudian klarifikasi pesan nonverbal, bahasa tubuh, sentuhan, parabahasa, penampilan fisik, bau-bauan, orientasi ruang dan jarak pribadi, konsep waktu, diam, warna, dan yang terakhir artefak. Kemudian selanjutnya ada daftar isi, indeks, dan profil singkat penulis. Di bagian awal buku ini ada salah satu bagian yang menurut saya cukup menarik dan menyentuh, yaitu adalah Prof. Deddy Mulyana menulis buku ini sebagai kenang-kenangan untuk ayah dan ibundanya Prof. Deddy Mulyana. Tentunya di sini saya melihat sebuah ketulusan yang begitu mendalam, bentuk berbaktinya seorang anak kepada orang tua yang dicerminkan dari karya Prof. Deddy Mulyana ini. Jadi saya salut di buku ini, walaupun ini sebenarnya buku akademik, tapi tersirat juga nilai-nilai sosial yang sangat menyentuh dan menjadi inspirasi bagi pembaca buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Prof. Deddy Mulyana ini. Oke, selanjutnya, apabila teman-teman membeli buku ini, di bagian belakangnya terdapat beberapa testimoni dari beberapa ahli. Ini saya bacakan testimoninya. Pertama ada dari Deddy N. Hidayat PhD. Beliau merupakan dosen ilmu komunikasi FISIP dan program pascasarjana Universitas Indonesia. Testimoninya, yakni penulis buku ini adalah ilmuwan yang terus memperbarui diri sesuai dengan state of the art ilmu komunikasi. Karenanya buku ini penting bagi orang yang ingin terus memperbarui ilmunya. Kemudian ada
testimoni lain dari Prof. Dr. Alo Liliweri, Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana, Kupang, yang mengatakan bahwa memang banyak textbook ilmu komunikasi yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Namun buku ini istimewa lantaran menguraikan filosofi, hakikat, dan fungsi komunikasi disertai contoh-contoh aktual dalam budaya Indonesia. Prof. Dedi Mulyana telah menunjukkan kepiawaiannya untuk mempertahankan kemandirian ilmu komunikasi di antara ilmu sosial lainnya di Indonesia. Dari pembacaan saya terhadap buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Prof. Dedi Mulyana, satu hal yang saya ingat dari buku ini dan juga sering disampaikan dosen-dosen saya ketika menempuh kuliah S2 Ilmu Komunikasi, yaitu adalah persepsi sebagai inti komunikasi. Ini poin utamanya. Jadi ilmu komunikasi sebagai ilmu yang menurut saya cukup dari segi filosofis juga dapat. Nah, di buku ini saya memahami bahwa selain definisi ilmunya sendiri terkait komunikasi, di buku ini juga membawa dimensi filosofis dari ilmu komunikasi itu sendiri. Dan yang paling saya pahami dari buku ini, selain persepsi sebagai ilmu komunikasi, saya juga memahami bahwa buku ini menjadi salah satu sumber referensi untuk mahasiswa ilmu komunikasi yang tertarik dengan studi ilmu komunikasi. Jadi ilmu komunikasi secara fundamental atau bisa dikatakan dasar-dasar ilmu komunikasi. Buku ini recommended untuk mempelajari dasar-dasar ilmu komunikasi, khususnya bagi mahasiswa S1 ilmu komunikasi yang menonton video ini. Ini sangat recommended untuk teman-teman, bisa dibaca, atau mungkin dosen-dosennya teman-teman juga sudah merekomendasikan buku ini sebagai buku ajar atau buku referensi untuk kuliahnya teman-teman. Kenapa saya katakan bahwa persepsi sebagai ilmu komunikasi dapat dipahami bahwa mempelajari ilmu komunikasi salah satu tujuannya adalah untuk mencapai understanding antara komunikan dengan komunikator. Jadi ketika terbentuknya kesalingpahaman antara komunikan dan komunikator, disitulah komunikasi terjadi sehingga pesan-pesan tersampai dengan tepat dan akurat yang nantinya tidak menimbulkan misunderstanding atau kesalahpahaman. Sekian review singkat dari saya terkait buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar karya Prof. Dedi Mulyana. Saya merekomendasikan buku ini untuk mahasiswa baru, khususnya di jurusan Ilmu Komunikasi. Nantinya buku ini bisa memberikan referensi terkait dengan pemahaman dasar-dasar studi komunikasi bagi teman-teman, agar nantinya teman-teman ketika melanjutkan di mata kuliah yang lain mempunyai pemahaman yang utuh mengenai studi ilmu komunikasi. Sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini.